Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Kifayatul Atqiya halaman 10, baris yang paling bawah, baris terakhir. Kemudian baris terakhir yang paling ujung, wa khobari hasbu. Wa khobari hasbu, sudah ketemu belum? Bismillahirrahmanirrahim. Wa khobari. Wa khobar itu atofnya ke wali umumi qaulihi, atofnya ke qaulihi wali umumi khobari. Nah begitu, wali umumi khobari, jadi atofnya ke qaulihi alaihi salam. Jadi wa khobari dan hadis. Lalu khobari itu mudhof, jadi bukan khobarin. Lalu mudhof ilaihnya adalah matan hadis atau isi kandungan hadis. Jadi mudhof ilaihnya adalah jumlah berupa kandungan hadis. Wa khobari dan hadis yang berbunyi hasbu. Nah, hasbubni adama, cukuplah bagi anak Adam, cukuplah bagi manusia. Apa yang cukup bagi manusia? Luqaimatun, suapan kecil. Luqmatun artinya suapan, luqaimah ditasghir, suapan kecil. Ya. Jadi luqmatun artinya suapan, luqaimatun suapan kecil, luqaimatun jama taksirnya, suapan kecil. Jadi cukup bagi anak Adam itu, bagi manusia itu, suapan kecil makanan, yuqimna yang bisa menegakkan, sulbahu tulang rusuknya, yang bisa menegakkan tulang rusuknya. Jadi manusia itu kalau makannya suapan kecil sedikit, itu sebetulnya sudah cukup. Namun manusia punya keinginan, punya hawa nafsu, punya pengen makan banyak, punya kebutuhan lain yang harus lebih, yang harus menggunakan tenaga yang lebih besar. Maka fa in kana wala budda, dan jika harus tidak bisa tidak, fasulusun maka sepertiga, li to'amihi untuk makanannya, wasulusun sepertiga, li syarobihi untuk minumannya, wasulusun dan sepertiga, itu bukan li nafsihi,
linafasihi, untuk nafasnya. Jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Jadi jangan semuanya makan kekenyangan, minum udah nggak kuat, nah itu nggak boleh. Nafas udah nggak bisa, maka itu berlebihan. Jadi kalau kita nggak bisa suapan-suapan kecil, kemudian kita berhenti makan, maka masih dibolehkan oleh Rasul, yaitu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Artinya perut ini ada yang dikosongkan, yaitu untuk nafas. Yaitu untuk nafas, untuk minum, tidak semuanya buat makanan. Kalau semuanya buat makanan, itu namanya berlebihan. Wali qaulihi, dan karena firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, dan karena firman Allah Ta'ala, la khaira, tidak ada kebaikan, fi kasirin, di dalam kebanyakan, min najwahum, dari pembicaraan mereka. Jadi umumnya manusia kalau ngobrol-ngobrol itu tidak ada kebaikannya. Nah, jarang sekali ada kebaikannya. La khaira, tidak ada kebaikan, fi kasirin, di dalam kebanyakan, di dalam banyak, min najwahum, dari omongan-omongan mereka. Jadi kebanyakan manusia kalau ngobrol itu hal-hal yang gak karuan, itu adalah hal yang mudah. Kemudian kalau sampai berbuat ghibah jadi dosa. Kalau sampai berdusta jadi dosa. Kalau sampai memfitnah jadi dosa. Tapi kalau ngobrol-ngobrol saja itu hukumnya mubah. Nah, mubah itu la khaira, tidak ada kebaikan umumnya. Al-ayah, ayatnya cuplikan. Al-ayata itu berarti kalau ada al-ayah, ayatnya belum selesai. Al-ayah. Nah, ayatnya adalah kurang lebih berbunyi illa amaro bisodakotin, kecuali memerintahkan sedekah, wa ma'rufin, memerintahkan kebaikan, ya. Jadi kecuali memerintahkan kebaikan, memerintahkan sedekah, kemudian mendamaikan, wa islahin bainan nas, dan mendamaikan orang lain. Nah, itu biasanya itu mengandung kebaikan-kebaikan. Jadi orang sufi, orang ahli tasawuf itu biasanya meninggalkan ngobrol karena takut dikhawatirkan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah di dalam obrolan. Lalu dia menyedikitkan makan, takut tidak semangat ibadah di dalam kebanyakan makan. Nah, itu ulama-ulama itu meninggalkan yang mubah karena takut terjebak kepada yang haram, apalagi yang haram maupun yang subhat. Wa fil khobari, dan di dalam hadis, wahal yakubbun nasa, an-nasa maf'ul bih, wahal yakubbun nasa, apakah manusia itu, apakah menjungkir balikan manusia, manusianya maf'ul bih, finnari, di dalam neraka, ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka, illa, kecuali, hasoidu alsinatihim, hasoidu, hasil-hasil lisan-lisan mereka, omongan-omongan mereka. Nah, illa hasoidu itu fa'ilnya yakubu. Nah, jadi an-nasa maf'ul bih. Jadi yang menjungkir balikan manusia di akhirat nanti sehingga wajahnya di bawah, kakinya di atas, adalah hasil dari ucapan-ucapan manusia yang tidak berguna, ucapan-ucapan manusia yang penuh bohong, ucapan manusia yang menebar fitnah, ucapan-ucapan manusia yang sia-sia. Nah, itu bisa, hasilnya itu adalah bisa menjungkir balikan manusia di
di dalam neraka sehingga wajahnya berada di bawah, kakinya berada di atas. Itu sudah titik. Selanjutnya, wa umrul insani, umur manusia itu ra'su malihi, ra'su kepala, malihi hartanya. Jadi modal yang paling utama. Jadi umur manusia adalah modal yang paling utama untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk menambah pahala, untuk selamat akhirat. Jadi modal kita adalah umur. Maka kalau kita diberi umur, itu adalah Allah sayang kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi umur manusia adalah modalnya. Allazi fihi, yang di dalam umur itu, tijaratuhu, perdagangannya. Kok perdagangan? Nah, manusia itu berdagang dengan Allah. Allah menjual surga. Harganya amal soleh. Nah, kalau kita beramal soleh, berarti kita membeli surga dari Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli? Amwalahum, harta mereka, harta orang beriman. Wa anfusahum, jiwa mereka, bi anna lahumul jannah, dengan harganya surga. Jadi seolah-olah adalah jual belinya. Jadi di dalam umur kita bisa melakukan amal-amal soleh untuk mendapatkan surganya Allah. Modalnya adalah umur. Selama dikasih umur, punya kesempatan buat beramal soleh. Kalau sudah tidak punya umur, tidak punya kesempatan untuk beramal soleh. Fa'idha doya'ahu, jika manusia menyia-nyiakan umur, fima, di dalam apa-apa, la ya'nihi, yang tidak bermanfaat baginya, faqad atlafahu, sungguh manusia itu telah membinasakan, menghancurkan waktunya, menghancurkan modalnya, fima, untuk apa-apa, la syai'a, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada apapun, maksudnya tidak ada manfaatnya. Jadi kalau manusia menyia-nyiakan umur, sama saja dengan menghancurkan modal untuk sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Jadi umur itu sangat mahal. Ada orang sudah meninggal dunia baru pada menyesal. Nah, ketika sebelum meninggal dunia, itulah kesempatan untuk beramal soleh. Kita lanjutkan ke i'rab. I'rab itu adalah menguraikan kedudukan kalimat. Ya, kalau nggak ngerti boleh dengarkan saja. Al-i'rabu, i'rab, uraian kedudukan kalimat. Wa tariqatun, kata tariqatun. Wal wawu, wawunya adalah atifatun, wawu atof. Jadi wa tariqatun, wawunya wawu atof. Atof kemana? Ke nazom yang sebelumnya. Tariqatun, kata tariqatunnya mubtadaun, adalah sebagai mubtada. Wa ahzun, kata ahzun, khobaruhu, adalah khobar mubtada. Jadi khobarnya tariqatun adalah ahzun. Wa tariqatun ahzun bi ahwatukal waro. Ya, khobarhu adalah khobarnya. Bi ahwato, kata bi ahwato itu alba'u jarotun, baknya adalah huruf jar. Jadi huruf jar menjarkan isim yang sesudahnya. Jadi ba itu huruf jar itu menjarkan isim yang sesudahnya. Wa ahwato, kata ahwato majrurun, dibaca jar. Kalau ada huruf jar, maka isim yang setelahnya itu dibaca jar. Ahwato dibaca jar, majrurun bil ba'i, disebabkan oleh ba yang tadi. Wa alamatu jarrihi, adapun tanda jarnya adalah al fathatu, fathah. Tanda jar umumnya kasroh, tapi ini tanda jarnya fathah. Mengapa fathah? Dijelaskan. Niyabatan anil kasroti, sebagai pengganti dari kasroh. Jadi bi ahwato, tidak bi ahwati. Li'annahu, karena kata ahwato ismun, ismun layan sorifu, isim yang tidak menerima tanwin. Jadi isim yang tidak menerima tanwin, jernya dengan
fathah yang biasanya kasroh. Jer itu biasanya dengan kasroh. Nah, isim yang tidak menerima tanwin, jernya dengan kasroh. Wal mani'u, adapun yang mencegahnya, lahu, kata tersebut, kata ahwato, minas sorfi, dari tanwin adalah al wasfiyatu, wasfiyah. Jadi ilat yang menyebabkan ghairu munsharif. Jadi ilat yang menyebabkan ghairu munsharif itu ada dua. Ada dua, lalu ada juga yang ada satu tapi menduduki dua ilat, yaitu diantaranya sihot muntahal jumu, alif taknis mamdudah, alif taknis maksurah, yaitu gambaran saja. Jadi ilat yang menyebabkan tidak menerima tanwin itu ada dua di sini, al wasfiyah, wasfiyah sifat, wa waznul fi'li, dan wazan fi'il. Wazan fi'il itu artinya isim tapi mirip dengan fi'il. Ada fi'il af'ala. Nah, kata yang serupa dengan af'ala itu disebut wazan fi'il. Ahmadu, ahmada. Nah, begitu. Kemudian di sini ahwatu, ahwato, nggak boleh ahwati, begitu. Jadi itu namanya wazan fi'il. Wa kalwaro, kata kalwaro, khobarun adalah khobar, limubtadain, untuk mubtada, mahzufin yang terbuang, yang mahzuf, yaitu wazalika kainun kalwaroi, hal itu ada seperti sifat waro. Jadi hal itu ada seperti sifat waro. Nah, zalika itu mubtada mahzuf, kainun juga khobar yang dikira-kirakan, lalu kalwaro, ya begitu. Wa azimatin, kata azimatin, kata azimatin, al wawu, wawunya adalah atifatun, wawu atof. Jadi azimatin, wa azimatin, wawunya yang depan wawu atof. Wa azimatin, kata azimatin, ma'tufun, mengikuti, ma'tuf, ala ahwato, mengikuti kata ahwato. Ahwato jer, maka azimatin dibaca jer. Wal ma'tufu alal majruri, kata yang mengikuti ma'tuf kepada majrur, majrurun juga dibaca jer. Kata yang mengikuti isim yang dibaca jer, maka dibaca jer juga, ya. Tapi jernya beda tanda. Azimatin jernya kasroh karena normal. Nah, ahwato jernya pakai fathah karena ghairu munsharif. Ya, mudah-mudahan paham. Karyadotin, kata karyadotin, khobarun adalah khobar, li mubtadain, untuk mubtada mahdzufin yang terbuang. Nah, jadi karyadotin sama seperti azimatin, yaitu khobar mubtada yang terbuang, ya. Jadi seperti zalika, ya, nanti mengandung zalika juga. Wa mutabattilan, kata mutabattilan, halun adalah hal. Jadi hal itu menerangkan keadaan. Mutabattilan itu adalah hal. Hal itu isim yang dibaca nasab yang menerangkan keadaan. Min muqaddarin, dari yang dikira-kirakan, dari kata, dari isim yang dikira-kirakan. Wa huwa, yaitu isim yang dikira-kirakan itu adalah fa'ilun, sebagai fa'il. Bukan, fa'ilu riyadotin, fa'ilnya riyadoh. Riyadoh itu bersungguh-sungguh beribadah, melatih diri ibadah, itu namanya riyadoh. Nah, riyadoh, siapa yang riyadoh? Nah, itu namanya fa'ilnya riyadoh. Yaitu karyadotihi, seperti riyadohnya, seperti bersungguh-sungguhnya orang itu. Halakaunihi, keadaan adanya orang itu, keadaan adanya orang itu yang riyadoh itu mutabattilan. Nah, apa mutabattilan? Memutuskan diri karena ingin mendekatkan diri pada Allah. Jadi keadaan orang itu mutabattilan. Mutabattilan itu memutuskan diri karena ingin dekat dengan Allah. Dagang, tinggal karena ingin dekat dengan Allah. Bergaul dengan manusia sehingga lupa diri, tinggal karena ingin mendekatkan diri pada Allah. Yaitu. Nah, makna mutabattilan dijelaskan juga di kitab ini. Mungqati'an, memutuskan diri, ilallahi,
ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, memutuskan diri dari urusan dunia, memutuskan diri dari pergaulan yang tidak berguna karena ingin dekat dengan Allah. Bitarkima, dengan meninggalkan apa-apa, yushiluhu anhu, yang menyibukkan dirinya, anhu, dari Allah, yang menyebabkan dirinya lupa dari Allah, itu dia tinggalkan. Itu namanya mutabattilan. Jadi waro adalah meninggalkan yang mubah karena takut terjebak kepada yang haram. Nah, waro yang paling pas-pasan namanya waro adal, yaitu meninggalkan yang haram, yang mubah masih dilakukan. Tapi kalau waro yang sangat hati-hati, yang mubahnya ditinggalkan karena takut terjebak kepada yang haram maupun yang subhat. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya ini. Alhamdulillah i'rabnya juga sudah terbaca. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.